Apa yang bisa mendorong dua saudara kembar identik, yang berbagi segalanya sejak napas pertama mereka, untuk mengambil keputusan paling radikal dalam hidup mereka? Menikahi pria yang sama? Bagi kebanyakan orang, ini adalah sebuah kegilaan, sebuah pelanggaran terhadap tatanan alam. Namun bagi Cahya dan Bulan, ini adalah satu-satunya jalan yang mereka tahu untuk menjaga dunia mereka tetap utuh. Kisah mereka tidak dimulai dengan konflik, tetapi dengan sebuah ikatan yang begitu dalam hingga mengaburkan batas-batas individu, dan sebuah cinta yang datang untuk menguji ikatan itu hingga ke titik puncaknya, sebelum akhirnya mengancam untuk menghancurkan segalanya. Ini adalah perjalanan mereka melintasi cinta, pengkhianatan, dan penemuan kembali kekuatan sejati yang hanya bisa mereka temukan di dalam diri satu sama lain. Bagian 1, Senja di Pesisir Selatan. Di sebuah dusun kecil yang tersembunyi di antara perbukitan kapur dan hamparan Samudra Hindia di pesisir selatan Yogyakarta, hiduplah sepasang saudara kembar Korea Indonesia, Kim Ji-eung dan Kim Ji-hye. Sejak lahir 25 tahun yang lalu, dunia mengenal mereka sebagai satu kesatuan. Ibu mereka yang orang Korea dan ayah mereka yang orang Jawa memberi mereka nama panggilan yang lebih akrab di telinga para tetangga. Cahya untuk Ji-eung yang sedikit lebih pendiam dan teduh, dan Bulan untuk Ji-hye yang lebih ceria dan memancarkan pesona. Cahya dan Bulan adalah cerminan satu sama lain. Rambut hitam legam mereka yang lurus, mata sipit yang selalu tampak tersenyum, dan postur tubuh mungil yang sama persis, seringkali membuat para pendatang baru di desa kebingungan. Namun, bagi penduduk desa, mereka adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Mereka tumbuh dengan mengenakan baju batik dengan motif yang sama, menyukai rasa manis gudeg dan pedasnya sambal terasi dalam porsi yang sama, dan berbagi hobi yang sama, menyusuri pantai saat fajar untuk mengumpulkan kerang-kerang unik yang terbawa ombak. Sejak kecil, mereka adalah sahabat terbaik dan keluarga terdekat bagi satu sama lain. Dunia boleh berubah. Teman-teman masa kecil mereka satu persatu pergi merantau ke kota besar untuk kuliah atau bekerja. Tapi Cahya dan Bulan percaya bahwa ikatan mereka tidak akan pernah lekang oleh waktu. Alih-alih mengejar gemerlap kehidupan kota, mereka memilih untuk tetap tinggal. Membantu orang tua mereka mengelola sebuah warung kelontong sekaligus kedai kopi sederhana yang menjadi jantung sosial dusun mereka. Kehidupan di desa berjalan lambat namun menenangkan. Pagi hari dimulai dengan jalan-jalan pagi di sepanjang garis pantai yang basah oleh sisa-sisa air pasang. Aroma garam laut bercampur dengan wangi bunga Kamboja dari pekuburan desa. Siang hari dihabiskan melayani pelanggan di warung, mendengarkan gosip terbaru dari para ibu yang membeli bumbu dapur, atau bertukar cerita dengan para nelayan yang singgah untuk menikmati segelas kopi tubruk panas. "Duk, kalian berdua ini kok bisa plek-jiplek begini, ya? Apa tidak pernah bertengkar?" tanya seorang pelanggan tetap suatu hari, sambil menatap keduanya bergantian. Cahya dan Bulan saling pandang, lalu tertawa bersamaan. "Kami juga tidak tahu, Pak De," jawab Bulan dengan nada jenaka. "Mungkin sudah takdir." Namun, ketenangan dan rutinitas yang monoton itu perlahan mulai beriak. Pusat dari riak itu adalah seorang pria bernama Banyu Prakoso. Banyu, seorang pria berusia 30 tahun, adalah angin segar dari kota besar. Ia datang dari Jakarta, seorang pengusaha muda yang membeli sebidang tanah tak terpakai di dekat desa untuk membangun sebuah perkebunan agrowisata berbasis organik. Perawakannya tinggi dan tegap, kulitnya sawo matang khas orang Indonesia,
dengan senyum yang mampu membuat para gadis desa menahan napas. Ia tenang, bicaranya santun, namun selera humornya cerdas dan tidak terduga. Tak butuh waktu lama bagi Banyu untuk menjadi buah bibir. Dan banyak wanita lajang di desa yang secara terang-terangan menunjukkan ketertarikan mereka. Awalnya, Cahya dan Bulan hanya menyambutnya sebagai pelanggan baru. Banyu sering mampir ke warung mereka untuk membeli air mineral atau sebungkus rokok kretek. Namun, ia tidak pernah terburu-buru. Ia selalu menyempatkan diri untuk duduk, memesan kopi jahe, dan memulai percakapan ringan. Ia akan berbicara tentang rencananya untuk perkebunan. Tentang perbedaan mencolok antara kehidupan di Jakarta yang serba cepat dan ketenangan di desa ini. Diselingi dengan lelucon-lelucon kecil yang membuat kedua saudari itu tertawa. Tanpa disadari, Cahya dan Bulan mulai menanti-nanti hari-hari ketika mobil Jeep Banyu yang sedikit berlumpur itu parkir di depan warung mereka. Cahya terpikat oleh ketenangan dan kedewasaan Banyu. Cara Banyu mendengarkan dengan saksama setiap kali ia berbicara tentang mimpinya membuka kafe kecil. Sementara itu, Bulan terpikat oleh semangat dan energi Banyu. Humornya yang cerdas, dan caranya memandang dunia dengan penuh optimisme. Saat kesadaran itu datang bahwa mereka berdua telah jatuh cinta pada pria yang sama, keduanya untuk pertama kalinya merasakan kebingungan yang mendalam. Seumur hidup mereka telah berbagi segalanya. Tapi cinta, emosi ini terasa berbeda, terasa memiliki potensi untuk memisahkan mereka. Ini adalah sebuah wilayah asing yang menakutkan. Namun, mereka berbeda dari saudara pada umumnya. Tidak ada rahasia di antara mereka. Berbagi kekhawatiran terdalam adalah hal yang wajar. Suatu malam, setelah warung tutup dan hanya suara debur ombak dan jangkrik yang terdengar, Bulan yang lebih dulu membuka suara. Mereka duduk di teras bambu di belakang rumah, ditemani cahaya remang dari lampu teplok. "Mbak Cahya," panggil Bulan pelan, matanya menatap ke arah lautan yang gelap. Aku suka sama Mas Banyu." Cahya terdiam sejenak. Hatinya berdebar kencang, bukan karena terkejut, tapi karena pengakuan. Ia menghela napas, lalu tersenyum tipis. "Aku juga, Dik." Hening sejenak. Lalu, seperti sebuah bendungan yang pecah, keduanya tertawa terbahak-bahak. Tawa yang terdengar aneh, campuran antara lega, putus asa, dan sedikit kegilaan. "Terus kita harus bagaimana?" tanya Bulan dengan nada jenaka yang dipaksakan. Cahya termenung lama, memutar-mutar cangkir tehnya yang sudah dingin. "Mungkin salah satu dari kita harus mengalah," usulnya pelan. Namun, begitu kata-kata itu keluar, keduanya saling menatap dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Seumur hidup bersama, percaya bahwa tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Sekarang, gagasan bahwa salah satu dari mereka harus mendapatkan kebahagiaan yang lebih besar dari yang lain terasa mustahil, bahkan kejam. Apakah mungkin bagi Cahya untuk berbahagia melihat Bulan bersama Banyu, sementara hatinya sendiri hancur? Apakah Bulan bisa tersenyum tulus jika ia tahu senyumnya adalah sumber kesedihan kakaknya? Saat itulah, Bulan, mungkin setengah bercanda, melontarkan sebuah ide yang akan mengubah jalan hidup mereka selamanya. "Kalau begitu bagaimana kalau kita berdua mencintainya?" Petik 2. Awalnya, Cahya menganggapnya lelucon. Tapi semakin lama, ide itu mulai terasa masuk akal, setidaknya dalam dunia mereka yang unik. Mereka diajarkan bahwa cinta adalah antara satu orang dengan satu orang lainnya. Tapi apakah aturan itu berlaku bagi mereka, dua jiwa dalam satu raga? Jika mereka bertiga bisa bahagia, apakah itu sebuah kesalahan? Malam itu, untuk pertama kalinya,
mereka membahas masalah ini dengan keseriusan penuh. Kalau kita bilang kita berdua mencintainya, bagaimana reaksi Mas Banyu? Tanya Cahya. Suaranya bergetar. Pasti kaget, jawab Bulan. Tapi kalau dia tahu kita tulus, mungkin dia bisa menerima. Petik 2. Apa benar begitu? Ini Indonesia, Dik. Bukan drama Korea, balas Cahya, mencoba menyuntikkan realitas. Aku tidak tahu, bisik Bulan. Tapi aku pikir, memilih jalan lain, di mana salah satu dari kita harus mundur. Itu terasa lebih aneh dan salah bagiku. Bulan menatap kakaknya lekat-lekat. Bak, apa kita benar-benar bisa memilih satu saja? Petik 2. Cahya tidak bisa menjawab. Di luar, suara ombak yang menghantam karang terdengar seperti detak jantung bumi yang gelisah. Kedua saudari itu berbaring berdampingan di ranjang mereka, menatap langit-langit kayu yang gelap, terperangkap dalam keheningan. Perasaan cinta untuk pertama kalinya mengancam untuk merobek jalinan mereka. Namun pada saat yang sama, secara naluriah, mereka tahu pilihan apa yang harus mereka ambil. Bagian 2, janji di bawah langit jingga. Keesokan harinya, keputusan telah dibuat. Jika mereka tidak bisa melepaskan satu sama lain, maka berjalan bersama adalah satu-satunya pilihan. Bagaimana Banyu akan menerima mereka, itu adalah ketidakpastian yang harus mereka hadapi. Tapi di dalam hati mereka, jawaban telah ditetapkan. Menjelang senja, saat langit di ufuk barat mulai memerah saga, jeep Banyu berhenti di depan warung. Ia melangkah masuk dengan senyum hangatnya yang biasa. Namun hari ini, suasana terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, lebih padat dengan antisipasi. Sementara Bulan menyiapkan teh hangat, Cahya dengan tenang membuka percakapan. Mas Banyu, ada yang ingin kami bicarakan. Banyu menatap mereka bergantian, senyumnya perlahan memudar melihat keseriusan di wajah mereka. Ia mengangguk pelan. Ada apa? Petik 2. Cahya dan Bulan saling pandang, bertukar tatapan yang seolah mengirimkan ribuan kata dukungan. Lalu, nyaris serempak, mereka mengucapkannya. Kami berdua menyukai Mas, dan kami tidak akan pernah bisa terpisah. Keheningan yang canggung seketika menyelimuti warung kecil itu. Hanya suara desis kompor dan debur ombak di kejauhan yang terdengar. Banyu membeku, wajahnya menunjukkan keterkejutan murni, seolah baru saja disambar petir di hari yang cerah. Ia menatap Cahya, lalu Bulan, mencoba mencari tanda-tanda lelucon di mata mereka. Tapi yang ia temukan hanyalah ketulusan yang tak tergoyahkan. Tangan mereka saling bertautan erat di bawah meja, sebuah benteng pertahanan kecil. Banyu menarik napas dalam-dalam, mencoba memproses informasi yang baru saja ia terima. Kalian sadar apa arti ucapan kalian barusan? Tanyanya pelan, suaranya serak. Bulan menjawab lebih dulu, suaranya terdengar lebih mantap dari yang ia duga. Kami sadar, Mas. Dan ini adalah keputusan yang sudah kami pikirkan matang-matang. Saya dan Mbak Cahya jatuh cinta pada orang yang sama. Tapi kami tidak bisa saling melepaskan. Seperti kami yang selalu bersama, kami ingin kedepannya juga tetap bersama. Cahya mengangguk, menambahkan dengan suara yang lebih lembut namun tak kalah tegas. Kalau Mas Banyu tidak bisa menerima kami berdua, maka kami berdua yang akan melepaskan Mas. Tapi kami mencintai Mas, dan kami juga saling mencintai. Jadi, yang kami inginkan adalah kita bertiga bersama. Banyu mengusap wajahnya dengan kasar, menghela napas panjang. Pikirannya kacau. Ini di luar nalar. Bahkan jika kalian memilih seperti itu, kenyataannya tidak sesederhana itu, katanya. Mencoba bernalar. Apa kata orang nanti? Masyarakat tidak akan mengerti.
Dan aku sendiri aku tidak tahu apakah aku sanggup menjalani hubungan seperti ini. Yang penting adalah bagaimana perasaan Mas kepada kami, potong Bulan dengan cepat. Apapun kata orang, kalau kita bertiga bisa bahagia bersama, bukankah itu sudah cukup? Petik 2. Banyu menatap mereka dalam diam. Di wajah kedua saudari itu, terlukis campuran antara kecemasan dan harapan yang begitu besar. Tekad mereka untuk tidak melepaskan satu sama lain begitu kuat, begitu nyata. Kepala Banyu terasa pusing. Bisakah ia mencintai dua orang sekaligus dengan adil? Bagaimana jika suatu saat ia lebih condong pada salah satunya? Bukankah itu hanya akan menciptakan luka yang lebih dalam? Tapi ia juga tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Hubungan yang awalnya hanya pertemanan biasa, perlahan telah tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Ia menemukan kehangatan dan ketenangan pada Cahya, dan menemukan keceriaan serta semangat hidup pada Bulan. Mereka berdua, dengan cara yang berbeda, telah mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia menunduk, terdiam untuk waktu yang terasa seperti selamanya. Langit di luar sudah benar-benar gelap. Akhirnya, ia mengangkat kepalanya dan perlahan membuka suara. Jujur saja, aku juga menyukai kalian berdua. Wajah Cahya dan Bulan seketika bersinar. Tapi, lanjut Banyu dengan cepat, aku tidak yakin apakah ini keputusan yang benar. Apa kalian benar-benar yakin tidak akan menyesal? Petik 2. Kami tidak akan menyesal, jawab Cahya dengan suara mantap. Kami selalu bersama, dan akan selalu begitu. Bulan menambahkan, jika Mas Banyu menerima kami siap menghadapi kesulitan apapun bersama-sama. Banyu menarik napas dalam-dalam sekali lagi, seolah mencoba menyerap semua konsekuensi dari keputusan yang akan ia ambil. Baiklah, katanya akhirnya. Kalau begitu, aku akan menerima kalian. Jeda sejenak. Tapi, ada satu syarat, lanjutnya, menatap keduanya dengan tajam. Kalian harus berjanji. Tidak boleh ada cemburu, tidak boleh ada pertengkaran karena aku. Kita harus hidup dengan hati yang sama. Apa itu mungkin? Petik 2. Cahya dan Bulan saling menatap, senyum tulus terukir di bibir mereka. Mereka mengangguk serempak. Pada saat itu, di dalam warung kecil yang remang itu, takdir mereka bertiga telah dipatri. Beberapa minggu kemudian, dusun itu gempar. Kabar bahwa Banyu akan menikahi kedua saudara kembar itu menyebar seperti api di musim kemarau. Orang-orang berbisik di pasar, di pos ronda, di sawah. Gunjingan menjadi topik utama. Apa sudah gila? Satu suami untuk dua istri, dan mereka kakak beradik. Petik 2. Kasihan orang tuanya, pasti malu sekali. Orang tua Cahya dan Bulan memang awalnya sangat terkejut dan marah. Ibu mereka menangis berhari-hari, sementara ayah mereka hanya bisa terdiam dengan wajah muram. Namun, melihat tekad anak-anak perempuan mereka yang tak tergoyahkan dan kesungguhan Banyu, mereka akhirnya luluh. Jika kalian memang tulus dan bahagia, sebagai orang tua kami bisa apa? Kata ayah mereka dengan berat hati. Tapi ingat, jalan kalian akan sangat berat. Sanggupkah kalian menanggungnya? Petik 2. Kami sanggup, Pak, jawab keduanya serempak. Pernikahan itu dilangsungkan secara sederhana dan tertutup. Lebih seperti sebuah upacara janji pribadi daripada pesta besar. Hanya dihadiri oleh orang tua dan beberapa sahabat terdekat yang bisa memahami pilihan mereka. Cahya dan Bulan mengenakan kebaya putih dengan corak yang sama, berdiri mengapit Banyu. Di hadapan saksi yang terbatas, mereka mengikrarkan janji mereka. Kami berjanji akan saling mencintai dan selalu bersama dalam situasi apapun. Banyu menatap keduanya bergantian, hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk.
Aku juga mencintai kalian, katanya dengan tulus. Dan aku berjanji akan selalu bersikap adil dan tidak akan pernah mencintai salah satu dari kalian lebih dari yang lain. Setelah itu, mereka bertiga memulai hidup baru di sebuah rumah kecil yang Banyu bangun di dekat perkebunannya. Awalnya, semua terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Bagian 3, retakan di dinding surga. Bulan-bulan pertama pernikahan mereka adalah periode kebahagiaan yang nyaris sempurna. Pagi hari, mereka bertiga sarapan bersama di teras belakang, menikmati udara segar pedesaan. Siang hari, Banyu sibuk di perkebunannya, sementara Cahya dan Bulan mengurus rumah atau sesekali membantu di warung orang tua mereka. Sore hari, mereka akan duduk bersama di halaman, minum teh, dan berbagi cerita tentang hari mereka. Bagi Banyu, hidup bersama dua wanita yang ia cintai terasa seperti sebuah anugerah yang tidak pernah ia bayangkan. Cahya dan Bulan pun merasakan hal yang sama. Mereka bisa memiliki pria yang mereka cintai tanpa harus kehilangan satu sama lain. Itu adalah sebuah kebahagiaan yang utuh. Namun, seiring berjalannya waktu, retakan-retakan kecil mulai muncul di permukaan surga mereka. Semuanya dimulai dari hal-hal sepele. Suatu malam saat makan malam, Banyu memuji masakan sayur lodeh buatan Cahya lebih enak dari biasanya. Seketika, senyum di wajah Bulan sedikit memudar, meski ia berusaha menyembunyikannya. Di lain hari, ketika Bulan mengajak Banyu jalan-jalan sore di pantai, Cahya yang tinggal di rumah merasakan kehampaan yang aneh menusuk hatinya. Perasaan-perasaan kecil itu sebuah sengatan cemburu. Rasa tersisih, kerinduan yang tak terucapkan mulai menumpuk. Ketegangan yang tak terlihat mulai menyelimuti rumah mereka. Banyu pun merasakan beban yang semakin berat. Ia bersumpah pada dirinya sendiri untuk mencintai keduanya secara adil. Tetapi hatinya bukanlah mesin. Ada hari-hari di mana ia merasa lebih nyaman berbincang dengan Bulan yang ceria. Dan ada hari-hari lain di mana ia merindukan ketenangan saat berada di dekat Cahya. Namun, ia tahu, begitu ia menunjukkan sedikit saja preferensi, keseimbangan yang rapuh itu akan hancur. Jadi, ia berusaha lebih keras lagi untuk bersikap hati-hati. Yang ironisnya, justru membuat tindakannya terasa kaku dan tidak tulus. Suatu malam, Banyu tidak pulang hingga larut. Ia bilang ada pertemuan penting dengan investor di kota Yogyakarta. Cahya dan Bulan duduk berhadapan di ruang tengah, namun tak ada percakapan di antara mereka. Hanya ada keheningan yang berat. "Mbak," Bulan akhirnya membuka suara. "Akhir-akhir ini Mbak mikirin apa?" Petik 2. Cahya ragu sejenak. "Hanya aku tidak tahu apakah yang kita lakukan ini benar-benar berhasil, Dik." Bulan tersenyum sedih. "Aku juga kadang berpikir begitu." Tepat pada saat itu, pintu terbuka dan Banyu masuk. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda darinya malam itu. Sesuatu yang terasa seperti kegelisahan yang tersembunyi. "Kenapa larut sekali pulangnya, Mas?" tanya Cahya lebih dulu. Banyu berusaha tersenyum. "Maaf, pekerjaannya banyak sekali," jawabnya, namun matanya bergerak gelisah. Bulan menyadarinya. "Benar hanya karena pekerjaan?" tanyanya pelan. Banyu terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Iya, maaf ya sudah membuat kalian menunggu." Malam itu, Cahya tidak bisa tidur. Firasat buruk menyelimuti pikirannya. Ia merasa Banyu menyembunyikan sesuatu. Dan firasat itu segera menjadi kenyataan. Beberapa minggu berikutnya, frekuensi Banyu pergi keluar untuk urusan bisnis semakin meningkat. Ia jadi lebih sering mengecek ponselnya. Dan seringkali menyelinap keluar untuk menerima telepon panjang.
Bulan juga menyadarinya, tapi ia berusaha keras untuk tidak memikirkannya. Takut pada jawaban yang mungkin ia temukan. Hingga suatu sore, Cahya tidak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengikuti Banyu secara diam-diam. Setelah melihat Banyu mengendarai mobilnya menuju arah kota, Cahya dengan cepat menyewa ojek dan membuntutinya dari kejauhan. Jantungnya berdebar kencang sepanjang perjalanan. Ia melihat mobil Banyu berhenti di sebuah kafe modern di daerah Prawirotaman. Sebuah area yang ramai dengan turis dan anak muda. Cahya turun dari ojek dan mengamati dari seberang jalan. Di sana, melalui jendela kaca kafe yang besar, ia melihat Banyu. Dan Banyu tidak sendirian. Seorang wanita berpenampilan sangat modis, tipikal wanita karir Jakarta, duduk di hadapannya. Mereka berbicara dengan akrab, dan sesekali tertawa bersama. Lalu, Cahya melihatnya tatapan Banyu pada wanita itu. Tatapan yang sama persis seperti yang sering ia berikan pada Cahya dan Bulan. Tatapan yang lembut, penuh kekaguman, dan cinta. Jantung Cahya serasa berhenti berdetak. Rasanya seperti ada tangan es yang meremas perutnya. Ia tidak mau percaya, tapi apa yang terjadi di depan matanya begitu jelas. Banyu sedang bertemu dengan wanita lain. Cahya berbalik dan berlari. Ia berlari tanpa tujuan, napasnya tersengal-sengal, air mata mengaburkan pandangannya. Saat ia sampai di rumah, Bulan menyambutnya dengan cemas. "Mbak, kenapa? Ada apa?" Petik 2. Cahya mengatur napasnya, suaranya bergetar hebat saat ia akhirnya bisa berbicara. "Mas Banyu, dia membohongi kita." Bagian 4, Badai dan Keputusan. Ekspresi wajah Bulan seketika mengeras. Ia mendengarkan cerita Cahya dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari bibir kakaknya terasa seperti tusukan jarum di hatinya. Wajahnya pucat, dipenuhi campuran antara syok, kebingungan, dan rasa sakit dari seseorang yang baru saja dihadapkan pada kenyataan yang tidak ingin ia percayai. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Dik," lanjut Cahya, napasnya masih memburu. Dia duduk berhadapan dengan perempuan itu. Tatapannya, senyumnya itu bukan tatapan untuk teman bisnis. Itu tatapan yang sama seperti yang ia berikan pada kita. Bulan masih mencoba mencari celah untuk menyangkal. "Mbak, mungkin Mbak salah paham. Bisa saja itu benar-benar pertemuan bisnis, kan?" Namun, suaranya terdengar lemah, tanpa keyakinan. Di dalam hatinya, ia tahu Cahya tidak mungkin salah. Cahya menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak, Dik. Aku tahu. Aku bisa merasakannya. Itu bukan kebohongan. Tatapan itu penuh kasih sayang." Bulan menghela napas panjang, tubuhnya terasa lemas. "Lalu kita harus bagaimana?" Petik 2. Cahya terdiam. Selama ini, mereka selalu mengambil keputusan bersama, selalu memandang ke arah yang sama. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya, mereka tidak berada di halaman yang sama. Cahya dipenuhi amarah dan rasa dikhianati. Sementara Bulan masih bergulat dengan kesedihan dan penolakan. "Kita harus bertanya langsung padanya," kata Cahya akhirnya. "Kita harus lihat apakah dia akan berterus terang." Bulan menggigit bibirnya. "Kalau itu benar kita harus bagaimana, Mbak? Apa kita harus meninggalkannya?" Matanya berkaca-kaca. Ia mencintai Banyu. Tapi hal yang lebih menakutkan baginya adalah kemungkinan hubungannya dengan Cahya akan goyah. Ia telah mempertaruhkan segalanya untuk hubungan ini. Jika semuanya hancur sekarang, ia tidak yakin bisa menanggungnya. Malam berikutnya, Banyu lagi-lagi pulang larut. Cahya dan Bulan menunggunya di ruang tengah. Biasanya, mereka akan saling tersenyum,
tapi malam ini tidak. Udara di ruangan itu terasa dingin dan berat. Beberapa jam kemudian, pintu akhirnya terbuka. Banyu melangkah masuk, mencoba tersenyum ringan. "Loh, kok belum tidur?" tanyanya. Namun, senyumnya lenyap begitu melihat ekspresi kaku di wajah kedua istrinya. Cahya yang memulai. "Kami mau bicara." Banyu sedikit mengernyitkan dahi, menatap mereka bergantian. "Ada apa?" Petik 2. Bulan tak sanggup membuka mulut, jadi akhirnya Cahya yang berbicara. "Tadi malam aku melihatmu, Mas." Wajah Banyu seketika menegang. "Apa maksudmu?" Petik 2. Cahya menghela napas. "Aku melihatmu di kafe di Prawirotaman. Dengan seorang perempuan. Dan tatapanmu padanya tidak berbeda dengan tatapanmu pada kami." Banyu sempat menunjukkan ekspresi panik, tapi ia cepat-cepat mencoba menguasai diri. "Oh, itu dia hanya rekan bisnis. Jangan salah paham." Suaranya terdengar tenang, tapi ada getaran kegelisahan di dalamnya. "Benarkah hanya itu?" tanya Bulan pelan, suaranya nyaris berbisik. Banyu menatap Bulan, lalu kembali menatap Cahya. Ia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Wajah Bulan seolah hancur berkeping-keping. Harapan terakhir yang ia pegang erat-erat kini sirna. Keheningan Banyu mengubah kecurigaan menjadi kebenaran yang tak terbantahkan. Cahya mengepalkan tangannya. "Kami terlihat bodoh ya, Mas." Suaranya dingin, dipenuhi amarah. "Apa Mas pikir bisa membohongi kami selamanya?" Petik 2. Banyu mencoba membuka mulut, tapi ia sadar tidak ada pembelaan apapun yang bisa membenarkan tindakannya. Akhirnya, ia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Maafkan aku." Satu kata itu meruntuhkan segalanya. Air mata Bulan mulai mengalir. "Mas, bagaimana bisa kamu melakukan ini pada kami?" bisiknya lirih. Ia tidak mau percaya. Ia telah mengorbankan begitu banyak untuk hubungan ini. Menanggung gunjingan tetangga, menenangkan hati orang tua mereka. Dan kini, ia harus menerima pengkhianatan seperti ini? Rasanya terlalu kejam. Tapi Cahya berbeda. Kesedihannya telah berubah menjadi amarah yang membara. "Semua janjimu pada kami semuanya bohong?" Petik 2. Banyu hanya berdiri diam. Tidak ada alibi, tidak ada penjelasan yang diperlukan. Ia telah mengakuinya. Cahya menggelengkan kepalanya pelan. "Mas, pergilah." Banyu menatapnya dengan kaget. "Apa? Pergi?" Petik 2. Suara Cahya bergetar, tapi tatapannya tegas. "Kami berdua mencintaimu, Mas. Tapi kami lebih mencintai satu sama lain. Kami ingin menjaga hubungan kami. Tapi kamu yang mengkhianati kami. Sekarang, kita tidak bisa bersama lagi." Bulan, di tengah isak tangisnya, mengangguk setuju. "Benar. Kami tidak bisa mempercayaimu lagi. Hubungan yang kami inginkan bukan seperti ini." Wajah Banyu menunjukkan ekspresi putus asa. Ia percaya ia mencintai mereka berdua. Tapi ia sadar pada akhirnya keserakahannya lah yang telah menghancurkan segalanya. Dan sekarang, ia harus menanggung akibatnya. Banyu menatap mereka untuk terakhir kalinya. Keduanya berdiri berdekatan, saling berpegangan erat seolah menjadi satu-satunya sumber kekuatan. Pada saat itulah Banyu sadar. Sejak awal, ia mungkin memang tidak pernah pantas berada di antara mereka. Ia mencoba tersenyum, senyum yang pahit dan penuh penyesalan. "Maafkan aku dan terima kasih untuk semuanya." Lalu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan dan dua hati yang hancur di belakangnya. Malam itu, Bulan menangis terseduh-seduh di kamarnya. Cahya hanya bisa memeluk adiknya dalam diam. Keduanya terluka,
Tetapi yang lebih penting dari luka itu adalah fakta bahwa mereka masih saling memiliki. Sekarang kita bagaimana? Isak Bulan. Cahya menghapus air matanya sendiri, lalu berbisik dengan mantap. Kita mulai lagi, Dik. Kita bangun hidup kita sendiri. Hanya kita berdua. Dan dengan itu, mereka memutuskan untuk melangkah maju, menuju kehidupan yang baru. Bagian 5, Fajar Baru di Ibu Kota. Kepergian Banyu meninggalkan kekosongan yang dalam. Selama beberapa waktu, Cahya dan Bulan sulit menerima kenyataan. Rasanya seperti baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Fakta bahwa mereka telah dikhianati oleh orang yang mereka percayai sepenuh hati terasa seperti luka menganga yang tak kunjung kering. Namun, di tengah puing-puing hati mereka, ada satu pilar yang masih berdiri kokoh. Ikatan di antara mereka. Kehilangan Banyu memang menyakitkan, tapi mereka tidak kehilangan satu sama lain. Itulah satu-satunya penghiburan mereka. Beberapa minggu berlalu, gunjingan di desa kembali memanas. Kini dengan topik baru, pernikahan aneh yang berakhir dengan perpisahan. Sebagian warga menatap mereka dengan iba. Sebagian lagi dengan tatapan sinis seolah berkata, "Sudah kuduga akan begini." Cahya dan Bulan memutuskan untuk tidak lagi peduli. Suatu sore, saat mereka sedang duduk di teras menatap senja, Bulan berkata pelan, "Mbak, ayo kita pergi dari sini." Cahya menoleh, terkejut. "Pergi? Kemana?" Petik 2. Bulan menatap ke cakrawala. "Entah kemana. Kemana saja, asal bukan di sini." "Aku lelah, Mbak. Kalau kita tetap di sini, setiap hari kita harus menjawab pertanyaan yang sama, bagaimana kabarmu? Kamu baik-baik saja? Sabar ya, aku tidak tahan lagi." Cahya merenung. Sejujurnya, ia merasakan hal yang sama. Hidup di tempat yang penuh dengan kenangan tentang Banyu terasa semakin menyesakkan. Segalanya masih sama: pohon kelapa, debur ombak, warung orang tua mereka, tetapi hanya mereka yang telah berubah. Rasanya seperti tercekik. "Baiklah," kata Cahya. "Kita pergi." Mereka memilih Jakarta. Sebuah keputusan nekat untuk memulai hidup baru di kota yang sama sekali asing bagi mereka. Awalnya, sangat sulit bagi dua gadis yang seumur hidupnya tinggal di desa pesisir yang tenang. Jakarta adalah sebuah labirin beton yang bising dan membingungkan. Orang-orang berjalan dengan tergesa-gesa, lalu lintas tak pernah berhenti meraung. Dan segalanya bergerak dengan kecepatan yang membuat pusing. Tapi mereka tidak menyerah. Mereka bertekad untuk menemukan jalan mereka sendiri. Mereka menyewa sebuah kamar kos sederhana di daerah Jakarta Selatan. Cahya berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai barista di sebuah kafe trendy. Sementara Bulan mendaftarkan diri di sebuah sekolah desain mode. Hari demi hari, mereka perlahan beradaptasi. Namun, kenangan tentang Banyu tidak mudah terhapus. Terkadang di malam hari, Bulan akan duduk di dekat jendela, menatap lampu kota yang berkelip, dan bertanya-tanya, seandainya kami lebih mempercayainya, apakah ceritanya akan berbeda? Tapi ia segera menepis pikiran itu. Tidak. Pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Sebesar apapun cinta kami, pada akhirnya dia hanya memanfaatkan kami. Cahya pun demikian. Di tengah kesibukannya di kafe, ia berusaha tampil tegar. Tapi kadang, ketika seorang pelanggan dengan postur yang mirip Banyu masuk, jantungnya serasa mencelos. Namun, ia selalu memaksa dirinya untuk tegar. Itu masa lalu. Kita harus terus maju. Suatu hari, takdir seolah ingin memberikan mereka penutupan. Saat sedang bekerja, Cahya tidak sengaja mendengar percakapan dua orang pelanggan. Mereka menyebut sebuah nama yang sangat ia kenal.
Orang yang namanya Banyu itu ternyata penipu ya. Cahya seketika menajamkan telinganya. Penipu gimana? Tanya pelanggan yang satu lagi. Dia dari awal memang butuh uang. Dia menipu 2 gadis kembar di desa itu untuk mendanai proyeknya. Katanya dia juga terlibat masalah dengan perempuan lain di Jakarta. Akhirnya ketahuan dan kabur ke tempat lain. Tangan Cahya gemetar mendengar percakapan itu. Ia sudah tahu Banyu berbohong. Tapi mendengar kebenaran yang lebih kelam itu membuatnya merasa lebih hancur sekaligus lega. Ternyata Banyu tidak hanya mengkhianati cinta mereka, tapi juga menipu mereka sejak awal. Malam itu, Cahya menceritakan apa yang ia dengar kepada Bulan. Bulan mendengarkan dalam diam. Setelah hening yang panjang, ia berkata, "Syukurlah kalau begitu." Cahya menatapnya bingung. Apanya yang syukurlah? Petik 2. Bulan tersenyum tipis, sebuah senyum yang tulus. Kita yang lebih dulu menyadarinya, Mbak. Dan kita yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan itu. Itu artinya pilihan kita sudah tepat. Cahya merenungkan kata-kata adiknya. Dan akhirnya, ia mengangguk. Benar. Kita yang meninggalkannya. Itulah yang terpenting. Sejak hari itu, mereka berdua memutuskan untuk benar-benar melepaskan semua penyesalan dan sisa-sisa cinta untuk masa lalu. Mereka sadar bahwa mereka telah membuat pilihan yang benar. Dan kini saatnya untuk fokus pada masa depan. Bulan semakin tenggelam dalam studinya. Sementara Cahya, dengan pengalaman yang ia dapatkan, mulai merancang rencana untuk membuka toko kue kecilnya sendiri. Mereka melangkah maju, perlahan tapi pasti, menemukan jalan mereka masing-masing. Hingga suatu sore, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Saat Bulan pulang dari kampusnya, seorang pria memanggilnya. "Bulan, benar ini Bulan?" Petik 2. Ia menoleh kaget. Di sana, berdiri Banyu. Penampilannya tampak lebih kuyu dan lelah dari sebelumnya. Matanya dipenuhi penyesalan. Bulan menelan ludah. "Kenapa kamu di sini?" Petik 2. Banyu menghela napas. "Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar kalian." Bulan tertawa sinis. "Sekarang baru penasaran? Untuk apa?" Petik 2. Banyu menatapnya dalam diam. Aku menyesal telah meninggalkan kalian, telah membohongi kalian. Aku benar-benar minta maaf." Namun, kata-kata Banyu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggoyahkan Bulan. Ia menatap Banyu dengan tatapan dingin dan tegas. "Sudah terlambat. Kami baik-baik saja tanpamu." Ia berbalik dan terus berjalan, tanpa menoleh ke belakang sedikit pun. Sesampainya di kos, ia menceritakan kejadian itu pada Cahya. Cahya terdiam sejenak, lalu berkata dengan tenang, "Baguslah. Biarkan saja. Bagaimanapun hidupnya sekarang, itu bukan urusan kita lagi." Bulan tersenyum mendengar jawaban kakaknya. Sekarang mereka benar-benar bisa hidup dengan baik tanpa Banyu. Tidak, bukan hanya baik-baik saja. Mereka hidup lebih baik. Mereka akhirnya benar-benar bebas. Malam itu, Cahya dan Bulan naik ke atap gedung kos mereka. Menatap pemandangan malam Jakarta yang gemerlap. Angin berhembus sepoi-sepoi, dan langit dihiasi bintang-bintang yang samar. "Mbak," kata Bulan tiba-tiba. "Kita akhirnya berhasil, ya?" Cahya menatap adiknya, lalu mengangguk. "Iya, Dik. Sekarang, yang kita butuhkan hanyalah diri kita sendiri." Keduanya tertawa pelan. Tawa itu tidak lagi mengandung rasa sakit atau penyesalan. Hanya ada harapan untuk masa depan yang terbentang luas di hadapan mereka. Mereka tidak lagi menoleh ke belakang. Karena di depan mereka, terbentang jalan yang mereka ciptakan sendiri.